alaikum tahiyatal islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatal ahlil jinan, wa tahiyatan bihassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis-manis buah pepaya yang jawab salam saya doakan hidupnya bahagia, amin. Yang punya utang-utangnya lunas, amin. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya muliakan Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kakak-kakak panitia GESI dari 2022, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Dalam kehidupan ini kita manusia pasti tak akan pernah lepas dari dua hal dasar yang mengatur tentang hubungan kita, baik kepada Allah, kepada sesama, maupun kepada diri kita sendiri. Kedua hal ini mungkin sudah tak asing lagi di telinga kita. Berbeda namun selalu beriringan. Apa kedua hal tersebut? Benar sekali. Kedua hal dasar itu yakni adab dan juga akhlak. Karenanya pada kesempatan kali ini izinkan saya Miftahul Huda untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah bermanfaat dengan tema pentingnya adab dan akhlak dalam perkembangan zaman. Namun sebelum kita tahu betapa pentingnya adab dan akhlak itu, mari mengenal lebih dalam lagi tentang apa adab dan akhlak itu. Adab berasal dari bahasa Arab yang berarti kesopanan dan budi pekerti. Sedangkan secara istilah, adab merupakan tingkah laku seseorang, tata cara yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan budi pekerti. Adab seseorang bisa didapatkan melalui proses belajar. Lalu apa sih akhlak itu? Akhlak merupakan tingkah laku seseorang yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kebaikan. Singkatnya, akhlak merupakan dorongan dari dalam hati untuk melakukan sesuatu. Kalau tadi adab bisa didapat dengan proses belajar, lantas akhlak tidak bisa didapatkan semudah itu. Akhlak hanya bisa didapatkan melalui ketakwaan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya orang yang beradab belum tentu berakhlak. Tapi orang yang memiliki akhlak yang mulia pastilah orang beradab. Lantas timbul pertanyaan, seberapa pentingnya adab dan akhlak dalam kehidupan ini, terutama dalam kehidupan bersosialisasi? Jawabannya adalah karena adab dan akhlak itu asalnya dari dalam diri dan merupakan kualitas diri seseorang. Dan kualitas diri seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana ia berada di lingkungan masyarakatnya maupun ketika ia sedang seorang diri. Pentingnya akhlak juga disampaikan dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, kesempurnaan iman seseorang itu berasal dari kesempurnaan akhlaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyinggung betapa pentingnya akhlak ketika memuji Rasulullah SAW dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang artinya sungguh agung budi pekertimu. Lantas itulah kenapa akhlak menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena akhlak mencerminkan kesempurnaan iman seseorang. Dengan adab dan akhlak jugalah yang menjadi pembeda kita mukmin dengan kaum-kaum lainnya. Namun sayang, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, terus saja terjadi perubahan yang signifikan. Degradasi moral kian mengkhawatirkan. Pesatnya perkembangan zaman justru berbanding terbalik dengan adab dan akhlak yang semakin menurun di tengah pesatnya perkembangan zaman. Apa buktinya? Oh, banyak. Pesta seks, narkoba, pencurian, pemerkosaan, pacaran, hingga berzina saat ini sudah menjadi rahasia umum lagi. Kata-kata kasar yang sekarang sudah menjadi bahasa bahkan budaya dari mulai anak-anak hingga dewasa. Betul, apa betul? Betul sekali. Na'udzubillahi min dzalik.
Padahal dengan adanya adab dan akhlak itulah yang menjadi benteng kita dalam menghadapi pesatnya perkembangan zaman. Brother and sister fillah, karenanya itulah mengapa adab dan akhlak saat ini menjadi urgensi yang sangat penting untuk dibicarakan, terutama oleh kita nih sebagai seorang pemuda. Kenapa sih? Jawabannya adalah karena kita pemuda merupakan tonggak masa depan bangsa. Kita pemuda lah yang akan memimpin bangsa 10-20 tahun ke depan. Lantas bayangkan apa yang terjadi dengan pemudanya sekarang ini kalau kita masih mabuk-mabukan, tergerus oleh zaman. Apa yang terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan bangsa ini 10-20 tahun ke depan? Karena itulah kita sebagai pemuda, mulailah dari dalam diri kita sendiri. Mulailah untuk berubah. Bagaimana caranya? Oh, ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk mulai berubah dari dalam diri. Yang pertama, yakni dengan mempelajari adab dan akhlak sebelum kita mempelajari ilmu. Lantas kemudian terapkan adab dan akhlak ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab dalam kehidupan bermasyarakat. Lantas dengan begitu akan terciptanya adab dan akhlak kita yang baik sebagai benteng kita dalam menghadapi perkembangan zaman ini. Karenanya yuk sama-sama kita berubah, yuk sama-sama kita jadi pemuda yang jadi pelopor, bukan cuma pengekor. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Brother and sister fillah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ikan lele muter-muter. See you later. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.